Di web masih ada ya? Di chat masing-masing? GU ya tadi ya? Web terakhir apa? Kita salah satu A. Teman-teman online semua di situ ya? Online. Masuk ke forum KG Forward. Apa tuh? FB masuk grup KG Forward ya? Add dong di situ nanti ya. Kalau ada yang teman yang sudah add, di sana ada indikator namanya RDL 411. Download ya. RDL eta. RDL. Udah masuk kemarin. Nah, itu yang kurang bagus. Pakai RDL pembakas. Ini. Oke, kita kembali ke web. Tolong nanti yang indikator di nanti sehingga nanti untuk kelanjutan pelajaran tentang web nanti untuk mengidentifikasi area disukai dan tidak disukai berdasarkan web segala macam nanti bisa dilanjut di karena itu area apa tuh bahasan yang sedikit rumit dan nanti dijelaskan di dalam thread membaca arah pergerakan harga berdasarkan KG Wave, itu nama trade-nya di KG Forex. Kita kembali ke Wave tadi. Tadi kita sudah buat susunan wave main-nya, wave utama yang dalam gambaran tadi yang apa? Saya gambarkan bahwa ada semua data dari pertama kali mata uang diperdagangkan sampai akhir masa nanti. KG Wave menata dengan terstruktur dengan rapinya sehingga bisa kita gunakan sebagai penyusunan strategi trading kita. Berbicara wave adalah kita berbicara lingkup makro, artinya universal besar, data keseluruhan paling besar. Jadi di sini kita sudah tidak ada istilahnya acuan waktu atau segala macam. Yang ada hanya range yang kita pakai. Acuan waktu segala macam itu kan ada 4 macam ilmu statistik: mean, median, modus, dan range ya. Nah,
Untuk wave ini kita ambil range-nya itu high low. Selalu tempatkan posisi harga sekarang ini di antara dua wave yang membentuknya. Artinya ada yang bercoba, bapak-bapak bisa lihat ada wave down sama wave up dan harga di tengah-tengah. Wave down untuk mengukur sampai di mana harga bergerak naik. Sementara wave up untuk mengukur sampai di mana harga bergerak turun. Up terbentuk karena akumulasi buyer lebih besar, sehingga kalau dia bergerak turun artinya kan seller yang masuk nih kan. Artinya yang melawan seller itu siapa? Buyer kan. Itulah makanya wave up untuk mengukur harga ketika harga bergerak turun. Jadi tempatkan harga pada titik dari dua wave yang membentuknya. Kalau bicara wave tidak ada istilah trending atau sideways. Yang ada adalah data bergerak dalam area seimbang atau tidak seimbang. Ingat, kita ngomong trending sideways itu hanya ada di acuan waktu. Kita mau trending sideways normal itu di acuan waktu. Tapi kalau di wave yang ada adalah seimbang dan tidak seimbang. Karena kalau wave bicaranya masalah universal. Jadi istilahnya juga begini, bahwa seluruh data dari awal pergerakan mata uang sampai hari kiamat nanti itu kalau ditabulasikan data harganya itu, dia akan membentuk kurva normal sempurna. Ketika keseimbangan itu normal atau sempurna, sudah selesai dunia ini. Itu yang disebut universal normal distribusi. Kang Gun mengajarkan itu bahwa pergerakan yang ada sekarang ini adalah pergerakan yang sedang membentuk atau menyempurnakan, sehingga pada saat akhir waktu nanti adalah bentuknya atau distribusinya adalah normal. Kalau apa tuh digambarkan itu bell curve-nya itu bentuknya bentuk lonceng sempurna. Ini mungkin terlalu berat ya, karena kalau udah ngomong ini benar-benar membosankan. Paling senang kalau udah ngomong teknis dan di mana buy, di mana sell. Benar begitu? Benar. Yang penting cuan. Iya, bawahnya memang seperti itu. Saya sendiri kalau begitu suhu nulis banyak-banyak tentang itu, kadang nggak dibaca tuh. Nah, nanti kalau begitu santai lah baru baca-baca. Memang sangat membosankan kalau kita ngomong konsep. Benar-benar membosankan. Tapi kalau kita tidak paham konsep, jangan harap paham ke apalagi saya ke mikronya, ke kecil-kecilnya.
Kalau gambarannya begini, ketika kita bisa melihat besarnya, ya toh, kacamata besar kita bisa melihat besarnya, yang kecil malah terlihat. Mau kemana nih kelihatan? Artinya kita kayak berdiri di atas gedung, kita melihat, oh dia mau ke sana tuh. Oh jalannya hanya di sini. Mobil itu mau ke sana tuh, karena apa? Oh jadi ditutup karena operasi apa segala macam. Tapi kalau kita melihatnya dari kecil, kita melihat dari mikroskop gini, kita pandang keluar, yang besar kelihatan nggak? Tidak akan melihat. Tapi dibalik, coba kalau kita melihat makronya dulu, baru lihat ke mikro, baru yang mikro malah terlihat dengan jelas. Oke, kita selesaikan dulu konsepnya karena bosen pasti. Lanjut ke ini. Sebenarnya aku gak tega kalau ngomong langsung ke wave ini dulu gitu loh. Karena gak bakal kena, karena pelajarannya tuh memang sedikit rumit, tapi ketika rumit itu yang rumit ini bisa dilalui dan paham, gitu loh, nanti akan gampang sekali. Jadi ngelihat gambaran ini toh, ngelihat wave sekarang ini, saya bilang ini tanda sel udah muncul. Formasi pembentuk wave, karena tadi kan wave up nih ya, formasi pembentuk wave dot atau tanda perubahan adanya terbentuknya wave point dot itu sudah terbentuk. Oke, karena waktunya nggak begitu banyak, aku langsung di sini aja dulu. Nanti biar untuk detailnya biar dibaca trade ya. Please baca dan baca. Kalau nggak paham, tanyakan di room chat GGH Room. Insya Allah teman-teman ini bakal jelasin sampai dengan paham.
LDA itu udah Batas atas, batas bawah. oh, indikator Itu harga. oh low. Bikin sinyal buat turun bolak balik gitu. Coba teman-teman bikin web yang ini. Atau langsung penjelasan aja ya. Nanti kalau bikin terlalu lama yang punya. Tadi sempat disinggung tentang label di penjelasan Om Zul tadi di awal, bahwa wave pine down itu tersusun oleh wave kecil yang searah gitu. Gitu. Wave pine down itu kan ada wave kecil yang searah juga loh. Suju melakukan tabel high, batas bawah, high, low, baru batas atas, low batas atas, low batas atas. Susunan wave down itu disusun oleh batas atas, low batas atas, low batas atas sampai turun ke bawah terus, sampai dia kalau pasir turun
turunnya lebih rendah dari low sebelumnya, berarti wave itu masih bertahan terus berjalan. Kapan dia berubah? Coba lihat. Untuk up juga nanti sama. Ketika low kebentuk, terus low lebih rendah dari kebentuk. Ketika low-nya tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Udah berita. Nih, ketika low ini tidak lebih, ketika dia naik kan, terus posisinya kalau ini wave ini masih lanjut, Berita air. itu kan dia akan low ini akan membentuk lebih rendah daripada low sebelumnya. Ternyata low ini tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Urutannya masih sama, low BA, low BA, low. Nah, ketika low-nya ini high-nya yang terbaru itu lebih tinggi, baru disebut high, sudah bukan batas atas lagi. Artinya apa? Oh, tanda perubahan main wave-nya terlihat. Kalau ini dibikin apa tuh? Ini dia akan membentuk tanda petir ya, flash atau tanda petir ya. Zaman kecil aku namanya Flash Gordon itu ada tuh. Yang Yesuanya sama, hampir sama. Saya tuh ingat tuh, ada komik Flash Gordon gambarnya kan, yang larinya secepat kilat gitu kan. Ini tanda petir kalau orang bilang ya. Ini saya anggap ini belum ada. Ini pertama kan ini loh, benar nggak? Artinya begitu kan? Ketika sudah terbentuk seperti inilah, itu bahwa tanda atau formasi terbentuknya perubahan main wave sudah terlihat. Baru terlihat ya, belum valid menjadi bahwa dia sebenarnya sudah menjadi wave up. Validnya di mana? Validnya ketika dia turun dan tidak lebih rendah menjadi dari low sebelumnya, baru dia membentuk sebutannya BB, batas bawah. Benar begitu? Oke. Sekarang tadi saya ngomong, oh, tanda bahwa mau turun sudah terlihat. Tadi wave-nya kan jelas-jelas tidak terlihat. Wave-nya adalah up, ya kan? Titik tertinggi ini kan ini toh, wave kabar ini toh, benar? Ya. Dia membentuk low yang lebih rendah daripada batas bawah sebelumnya kan? Artinya berarti high, batas bawah, high, baru disebut low. Formasi ini sudah mulai terlihat ada tanda perubahan wave main-nya. Ingat, low kalau dari wave down mau ke up itu low batas atas, low terbentuk high, terus turun tidak lebih rendah baru disebut batas bawah, ya toh? Setelah itu formasi ini sudah formasi wave up, ya toh? Wave ini sudah membentuk wave up.
rangkaian ini kan terus menerus, kalau masih ini berarti membentuk batas bawah, batas atas, high, batas atas, high baru yang lebih tinggi, batas bawah, high baru yang lebih tinggi, seperti itu kan. Kita baru bisa melihat akan ada tandanya perubahan ketika harga tidak lagi mampu membuat high yang lebih tinggi, seperti itu kan. High yang lebih tinggi karena apa? Ingat tadi nilai penawaran dengan minat. Ketika harga ditawarkan naik, tadinya minatnya masih ada terus, berarti kan dia membuat high baru terus kan. Ketika ditawarkan naik masih ada, tapi dia tidak mampu membuat high baru yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Artinya apa? Sudah tidak mau lagi transaksi di atas highest, nilai tertinggi, seperti itu kan. Sini sudah tidak mau lagi nih, minatnya sudah nggak ada. Itu paling cakep kalau kita ngomong candle itu kalau di situ ekornya panjang-panjang tuh, kelihatan banget dia ditawarkan naik, nggak mau, turun jebret, naik lagi, turun jebret, gitu. Bahwa minat sudah tidak terlihat lagi di atas nilai tertinggi, sehingga terbentuklah formasi seperti ini. Jadi high, batas bawah, high, low. Ini bisa disebut high, batas bawah, high, low ketika sudah terbentuk low, artinya sudah membentuk tanda apa? Flash Gordon ya, zigzag yang apa tuh namanya itu? Ini tanda apa tuh? Gambar apa tuh? Listrik ya, arus listrik ya. Terserah deh, ngomongnya apa menamakannya, tapi ketika terbentuk pola, high, batas bawah, terus high-nya tidak lebih tinggi, ketika di saat wave-nya itu wave up, artinya formasi turun sudah terlihat. Ini baru terlihat, belum valid sebagai wave down. Valid sebagai wave down terus kapan? Ketika muncul batas atas dan low baru yang lebih rendah. Benar begitu? Ya, ketika dia naik tapi tidak lebih tinggi daripada high, ya tidak lebih tinggi daripada high, artinya apa? Dia menjadi batas atas, artinya sekarang kandidat batas atas, ya toh? Benar nggak? Kalau dia naiknya lebih dari tinggi ini, artinya ini kan formasi ini batal, benar nggak? Dia masih membentuk high. Berarti kita sudah punya batas apa? Atas kan? Kita punya batas atas di high ini. Karena apa? Ketika harga bergerak di atas ini, berarti formasi yang sudah terbentuk, formasi tanda bahwa dia akan bergerak turun atau membentuk wave down, itu
batal sampai dia akan membentuk low baru yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Aku lihat dari mukanya masih bingung, belum enggak. Benar nggak? Di sini kandidat kita punya batas apa? Kalau harga tidak bisa bergerak di atas nilai high ini dan kemudian turun melebihi low ini, bukankah formasi wave down sudah valid? Benar dong? Artinya kalau kita ngomong strategi, kita punya tempat di mana kita mau. Baik pasal? Baik pasal. Hanya ada dua nih kalau ngomong nggak baik ya sell. Sell karena asumsi kita apa? Karena asumsi kita bahwa harga akan turun karena formasi down sudah terlihat, gitu. Artinya kita akan buy sedekat mungkin batas atas, buy no, sell sedekat mungkin batas atas, begitu kan? Ayo benar-benar dipahami, harus dipahami yang ini. Asumsi kita sell karena formasi sudah terbentuk atau sudah terlihat, formasi turun sudah terbentuk, begitu kan? Oh, kita berarti tinggal sell, kan begitu toh? Berarti kalau misalnya di mana? Ya tunggu sampai harga sedekat mungkin batas dari high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, gitu kan? Kenapa? Karena harga ketika bergerak di atas high yang lebih rendah ini, artinya apa? Formasi ini baru formasi turun itu apa tuh? Kalau orang Jawa bilang badar, batal. Benar begitu? Kita sudah punya pijakan sell di saat wave up. Kalau wave up artinya kan opsi hanya buy kan? Benar begitu? Ini kan wave up, opsi hanya buy. Kita tunggu buy di mana? Ya di titik terendah. Tapi kita punya ilmu untuk analisa, kita berstrategi. Pasar di posisi titik tinggi kita mau baik, begitu kan? Nah kita lihat, nah seperti inilah. Ketika terjadi formasi ini, wah asumsi bahwa turun sudah terlihat, sehingga opsi buy sell dengan kondisi wave apapun bisa kita masuk. Artinya tapi apa? Bahwa kita punya konsep di mana kelihatan oh dia mau turun, benar begitu. Terus satu yang paling penting itu apa? Kita punya batas file. Ingat bahwa bisnis yang perlu dipikirkan pertama kali adalah resiko dulu, bukan untungnya dulu. Kita punya batas filenya. Bukankah filenya ketika dia bergerak di atas high ini kan? Harga deket langsung tipe ceprot. Kalau kita resepnya bagus, dapat kita di awal pergerakan harga turun jadi swinger. Wah keren tuh dipamerkan di forum-forum tuh. Ya kan? Nih keren nih swinger saya nih. Dan tuh cakep ya. Nanti kita tunggu ketika dia harga bergerak di sini, tunggu ini
Ingat tadi momen kita ada pada saat set wave. Di sini dia bereaksi enggak? Ketika dia bereaksi dan dia ngerem set wave tidak mau lagi transaksi di atas ini, ya udahlah. Dan terlihat realitanya, faktanya seperti itu bahwa harga tidak mau naik lagi. Jadi kita langsung tinggal sell aja, naik sell lagi. Kayak tadi operasi kotak lihatin, OP 2 pip tutup, turun lagi tempat semula, OP lagi 2 pip tutup. Sehari bisa berpuluh-puluh kali OP tuh. Itu untuk momen sideways. Tapi kalau panjenengan mungkin demen yang wah OP-nya panjang gitu kan, hitungin di situ, OP pasang SL di atas high ini, tipis banget. Ya, SL tipis banget kan? Tapi opportunity-nya kalau dia turun menjadi bentuk wave down, kalau orang bilang 1/5, ngarep. Iya kan, betul kan? Yang kecil-kecil tapi kalau bisa pasti, saya ambil yang kecil-kecil. Kalimat pasti ya. Daripada kita berharap 100 pip tapi cuma ngarep yang ada. Gitu? Oke, kita lanjut yang ini. High ini tidak lebih tinggi dari ini. Oh, formasi ketika dia naik, kok high-nya tidak lebih tinggi, kita udah dekat nih. Gitu? Moga-moga dia turun lebih rendah nih dari lo yang punya. Ketika dia turun lebih rendah nih, formasi sudah terlihat nih turun nih. Kan seperti itu loh. Artinya kita punya strategi lain selain tadi sebelumnya. Strategi kita hanya apa? Buy di wave up, ya kan? Kita di wave up kan adanya hanya buy, betul begitu? Nah, ketika tersusun formasi seperti ini, baru ada opsi sell nih, begitu kan? Saya lihat di mana? Ya sedekat mungkin batas atas atau high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Karena sudah terlihat dia tadi ketika sehabis dari high yang lebih rendah sebelumnya, dia sudah membentuk low baru yang lebih rendah dari batas bawah sebelumnya. Gitu. Kita tinggal nungguin ada di sini nih. Ini area sell. Area sell dengan SL atau batas file yang tipis sekali. Artinya tipis, resikonya kecil gitu loh. Gitu. Kalau jenengan membayangkan bahwa kita hanya kalau sell di sini terus batas file di sini dan kita melihat opportunity kalau ini sudah menjadi apa, kita bakal menjadi itu kan sepadan nggak hasilnya itu. Artinya berarti kan kita open di situ beraninya karena kita sudah tahu cara mengidentifikasi bagaimana tanda-tanda terjadi perubahannya wave. Sama dengan ini kan low yang ini lebih rendah dari tidak lebih rendah daripada sebelumnya atau lebih tinggi. Berarti kan kita tunggu nih. Nunggu baik kan di wave down kan, sama persis toh. Sampai di sini ada yang bingung? Moga-moga saya kepinginnya tuh paham bener. Karena nanti ketika seperti ini, jenengan gabungkan dengan jenengan punya trading system,
Wis, cakep banget tuh. Selaras, gebuk purwok Purworejo. Sampai not enough money. Oke, tanya gimana? Moga Pak. Pak, itu perlu Pak, pada saat Bapak ngambil sel itu perlu konfirmasi tunggu kebentuk lo kedua atau enggak? No, karena saya sudah punya asumsi formasi dom sudah terbentuk set itu. Ya toh, artinya saya punya asumsi kandidat L, kandidat BA ada di situ tuh. Toh SL saya kecil banget, resiko saya kecil gitu loh. Kalau kita berdagang dan kita tahu resikonya seberapa, tetap kita berani kan? Yang bikin kita takut itu kan karena kita nggak tahu resikonya seberapa. Benar? Betul. Itu yang harus dipegang di situ. Resikonya seberapa? Nah, ini yang aku sebut bahwa labeling ini kayak kontak dan dengan adanya labeling ini, web ini berbicara kepada kita. Oh, ini benar lagi A, ini lagi gitu. Oh, ini ada tanda dia mau down. Bicara ke kita. Kalau tadi kan kita bikin web macam-macam, ini maunya apa sih, nggak mungkin kan? Ya. Taunya hanya searah tadi kan, kalau ya apa ya itu hanya ada baik kan, benar begitu? Tapi sekarang ini sudah berbicara ke kita. Oh sudah, mas, iki aku main mudun mas, gitu loh. Nah, kita udah siap-siap tuh. Dan kita punya opsi buy-sell selalu seperti itu. Internet mana? Kepengen lihat opsi buy-nya? Ya. Pasang titik penting ini. Lihat. Tuh. Kita punya opsi buy. Kita punya opsi sell. Wis keren. Benar begitu? Kita mau buy atau sell semua benar. Sepanjang kita tahu di mana batas buy. Kalau sell ini batas buy-nya di mana? Kalau buy. Dua kelihatan tuh. Kalau buy batas buy mana? Ketika keluar dari jalur, dia keluar dari segresi sini kan, dan bergerak di bawah ini kan, benar begitu? Sekarang kalau untuk opsi buy, akhirnya saya hitung-hitung, kok resikonya lebih besar ya. Kalau bagi saya tuh paling asik di situ tuh buy itu. Karena apa? Karena aku ngambilnya kecil-kecil. Probabilitas dapat lebih banyak. Harga senantiasa bereaksi ketika bergerak di dalam area-area atau di bawah di titik apa? Harga yang tadinya tuh harga udah nggak mau turun lagi gitu. Ketika dia sampai situ lagi, ya saya akan bereaksi. Kecuali kalau ada news, pak jeblok, tiba-tiba turun jadi panjang sekali. Itu biasanya kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dalam 1 bulan tidak lebih. Kalau dengan lihat ke belakang, paling banter 2-3 kali dalam 1 bulan. Selain itu bisa tergambar, bisa terpola, bisa terdeteksi dengan
yang belajar BBMA juga sudah kelihatan di situ. Dengan wave ini sekarang ada ilmu wave, pola atau jadi gambarnya sudah bisa kita petakan di sini. Pak, itu di time frame berapa Pak? Daily atau H1 A1 kita pegang paling H1? karena kita kan pegangnya awal kita intraday ya. Intraday isinya daily ya? What? Day 1. Intraday. Intraday itu apa? Bahwa OP dan close dalam satu hari itu. Berarti H1 cukup Pak? H1 cukup. Kalau kita pasang di M30 bukan itu, tapi perubahan wave-nya nanti bakal kita terkaget-kaget. Kita sudah, oh formasinya dong. Tahu-tahu ada satu kabel yang ngebreak jebret di M30 gitu dong. Wave itu berantakan semua tuh susunannya. Kita coba gitu. Untuk satu sampel H1 udah cukup. H1 lah paling kecil. Oke. Seperti itu. Ada lagi yang tanya? Monggo. Pak Deng, ini yang tadi yang paling bawah situ kan ada low, lagi wave-nya mau naik, paling bawah low, terus ketemu low lagi, low-nya itu kan berarti sudah kandidat ya, kandidat yang rendah. Nah, waktu dia membentuk high ke atas, terus dia turun lagi, kita kan udah posisi udah ada petir gitu, kita tunggu untuk fly kan. Dan buy itunya itu kan nggak mungkin kita tunggu sampai ke titik low yang nomor 2 terendah itu. Nah, tentuin untuk buy-nya posisi itu di mananya gitu. Sekarang kita posisi sell. Sell-nya kan bukan tunggu sampai di kandidat BA-nya kan. Nah, sell-nya itu kapan waktunya itu? TS apa? Trading systemnya? Jodohin dong di situ. Gak ngerti Pak. Pasang BBM Pak, jodohin. Enggak, maksudnya sekarang kalau kayak gini ya, dengan kondisi kayak gini, kita udah boleh sell. Boleh aja, kita tahu kan. Batas sel kita Di kandidat BA-nya kan nggak mungkin kalau misalnya dia memang mau trend down, itu artinya dia nggak mungkin mencapai titik BA dulu terus turun bukan lagi. kalimat. Jangan buang kalimat nggak mungkin. Oh iya, maksudnya secara Artinya kan berarti di bawah akan tersusun pola candle yang dia bergerak naik, yang naiknya tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. kan? Iya betul. Seperti itu kan berarti kan di situ kandidat. Tapi kalau sekarang satu kandel naik, gold, artinya apa? Batal. Jadi sekarang kita kalau Ingat, formasi wave itu kan tersusun beberapa kandel. Gitu? masih nanyain bingung saya juga. Ada pointer nggak yang bisa di pointer nggak? Ini loh, kayak seperti ini kan low sini, ini kan sudah terjadi petir kan? Terjadi petir. Artinya kita udah tarik garis low sini adalah kandidat BB-nya kan? Kandidat BB. Nah, waktu dia turun, udah ngelewatin batas ini, kita kan OP-nya. Sebentar. Regresi itu belum kebentuk situ. Oh iya betul. Oke. Ya kan? Harus hati-hati. Berarti kamu pasang regresi di sini. Ya kan? Oke, sekarang patokan kita kan gini, saya kan tarik garis di sini kan, tarik garis sebagai kandidat BB-nya gitu, kandidat untuk BB-nya kan, batas bawahnya kan. Ya. Kalau seandainya wave ini trend up-nya itu memang terbentuk gitu. Nah, maksud saya tuh, saya nggak akan mungkin, bukan nggak akan mungkin ya. Oke, gimana ya? OP-nya saya pasti kira-kira kalau misalnya saya OP karena harapan saya saya nggak ini dia lewat sini aja, saya kira-kira jadinya OP-nya ya atau gimana? Kira-kira Kira-kira dong. Jadi kan punya trading sistem pasang BB.
Oh, ini harus dicampur dengan Oh, ya, ini kan universal. Oh. Kita melihat universal, individualnya apa? Trading system kita. Oke, ini hanya berarti web ini hanya untuk buat kita memprediksi bahwa terjadi perubahan tren. Boleh saya katakan begitu? Baik, terima kasih. Ini juro, woi su. Coba yakin? Harga berdasarkan titik awal, terbatas titik awal. Tuh. Terjadi perubahan dominasi nih. Tadinya dominasi seller, ya toh, dia terbentuk. Nah, ini sudah masuk di sini kan. Apalagi digabung dengan pemahaman apa tadi? Nilai penawaran dan minat. Ketika harga turun dari sini, kok tidak mau? Kayaknya berat banget kalau untuk membuat flow baru. Artinya tidak ada minat sell lagi. Wih, campur semua. Ih, ilmunya suhu terlalu banyak untuk jadi terlalu luar biasa, Mas. Benar-benar terlalu luar biasa. Dan itu mendasar banget ilmunya suhu lah. Benar-benar mendasar. Pahami konsepnya itu tadi. Jelas? Minat ditawarkan turun, tapi kehasilnya nggak ada. Terus dicampur lagi dengan tadi omongan dominan apa? Om dulu tadi TS yang hanya 2 biji alat, ya toh. Sebenarnya hanya 1 biji alatnya. Emasif yang dia pegang. Di atas emasif dia mikir buy, di bawah emasif dia mikir sell. Dia pasang BB-nya apa? Hanya untuk cari tempat masuk. Iya kan? Oh, tempat masuk mau di DMA bisa, mau di SD1. Kalau dia sudah berasumsi dia bakal standing up, kan begitu kan? Di MA atau di SD plus 1 kalau subsidinya dia standing down. Seperti itu kan? Dengan melihat posisi MA ada di mana, masing-masingnya. Yes. Simple, tapi kalau saya tadi ngomong, kita sekarang dapat gandumnya nih. Maksud aku betul-betul pernah masuk ke toko roti. Di toko roti itu ada banyak macam-macam roti kan. Rasanya juga macam-macam. Tapi bahan dasarnya satu, tepung. Jadi kita belajar, kita memahami tepungnya pergerakan. Nah, ketika kita tahu, kita paham pergerakan, ada membaca pergerakan harga, trading system, satu MA pun panjenengan bisa gunakan. Benar kan? Hanya satu masif tadi. Panjenengan bisa lihat Abdul open seperti itu kan? Duduk sini sambil ngomong dapat $100. Please. Ini aku pengen liatin ini aja saja. Kenapa sih emasif? Ya. Nah, ada di mana ya? Aduh. Tempat aku melihat pergerakan latihan itu seperti ini nih.
ilmunya subut itu seperti ini. A1 ya toh? Sudah. Ya, kalau tanpa ada apa tuh yang menciptakan kedel itu orang Jepang siapa? Nggak kenal lah keluarnya, lupa. Yang ada kira aku nanya technician ya dari itu. Harga berkat nanya kayak gitu doang kan. Naik turun takut gitu. Baru dikelompokkan terus. Acuan lama waktu kan. Kedel itu kan hanya mengelompokkan data persatuan waktu. TF1H1 artinya berarti satu bentuk kedel itu, satu bentuk itu adalah rentang pergerakan harga rentangnya 1 jam. Baru dia bentuk itu. Diwakili nilainya apa? High, low, open cost. Seperti itu toh. Tapi kalau tambah itu kan harga kayak gini doang kan? Ya tuh. Gak ngerti kita gitu. Bener nggak? Oke, sekarang kenapa SM masif begitu penting? Kenapa sih kok disebut dominasi? Sekarang aku nanya, ada satu bentuk candle ketika close ada di apa harga sekarang ini ada di atas open itu ke dalam apa? Bullish. Buyer mendominasi. Seperti itu? Benar? Harga sekarang ada di bawah nilai open. Candle bearish. Candle turun atau seller dominan. Dikatakan dominan karena apa? Dia bergerak di bawah nilai opennya kan gitu kan? Persatuan waktu kan seperti itu kan? Dalam satuan waktu itu kan gitu. Nah, kalau acuan waktu yang Su bilang itu Su ajarkan ada waktu apa istilahnya apa tuh? Sampling data. Kalau orang statistik ya bilang ya, sampling data yang paling itu kita ambil 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena harga bergerak terus menerus dan hanya libur di akhir pekan, Sabtu Minggu. Oke. Berapa nih? Periodenya kalau satu satu dari artinya 24 data ke belakang periode daily transaksi yang terbanyak adalah sell. Dilihat dari apa? Harga saat ini ada di bawah opennya. Masa sih? Kita lihat lagi. Ya, berarti data ya. Bikin 24 data nih. Anda lihat. Tuh datanya semua ini kan. Ini opennya di sini kan. Bener nggak? Udah. Sekarang saya pasang apa namanya? SM masif. SM masif itu nilai apa? Menggeser nilai open ini ke atas nilai sekarang ini. Shift itu menggeser fair gitu.
Kita lihat. Set. Kalau kok oscillator. Indikator. Periode 1 shift-nya 24 atau digeser 24, maka press-nya open jeroan. Kedelnya masalah. Nilai opennya di mana? Ini dong. Terus ini ya. Terus harga sekarang di mana? Benar di sini? Ya toh? Sama nggak? Tuh nilai open di sini kan? Yang dilihat di sini kalau open itu. Jangan lihat ke sini. Itu pentingnya aset pasif karena apa? Kita melihat bahwa mulai dari opennya transaksi yang mendominasi adalah seller. Dilihat. Makanya ketika di bawah open kita hanya mikir sell karena secara data 24 ke belakang transaksi yang mayoritas adalah seller. Apalagi kalau panjenengan pasang MA 24. Kalau MA di bawah estimasi, harga pasti mayoritas ada di bawah SMA shift. Hitung dari SMA shift, jumlah data yang ada di bawahnya berapa? Lebih banyak daripada yang di atas nggak? Ketika MA ini di atas MA shift, mayoritas data pasti di atas SMA shift. Ketika MA nempel SMA shift, distribusi data terhadap titik awal itu terbagi rata, ada di bawah sama di atasnya itu sama. Itulah ketika jaringan ada di sini jatuhnya mulus, agar naik turun nggak jelas. Mulus. Apalagi kalau nempel terus banyak data, estimasinya ada di situ juga. Dia mau kemana nggak jelas. Ya toh mau ikuti MA-nya penempel kayak gini, kan begitu? Ingat, kita ngomong data, kalau kita ngomong statistik, jenengan juga harus berpikir data estimasi seperti ini. Ketika kadel ini terbentuk selesai, terus kemudian kadel baru, kadel ini tidak dihitung lagi kan, hilang dong. Jadi baru ini lagi. Acuan waktu adalah acuan yang bergerak dari lama. Pengukuran dengan acuan waktu atau pengukuran harga bergerak itu yang paling bagus adalah menggunakan alat ukur yang bergerak juga relatif terhadap pergerakan harga. Alat ukur yang bergerak relatif pergerakan harga itu apa? Ya rata-ratanya. Itu kenapa kalau Om Andrew tadi bilang bahwa BBMA itu luar biasa untuk saham, untuk segala macam bisa dipakai. Karena kalau saya bilang statistik ajaib, kenapa ajaib? Dicoblos sekarang pemilu, 3 jam kemudian kita udah tahu siapa yang menang. Quick count,
Ajaib kan itu? Dia hanya ngambil sampling, tapi dia bisa menghasilkan hasil akhirnya coba. Kalau orang dulu itu bilang, oh, itu lucu. Padahal itu ada hasil hitungan statistik. Itu yang aku bilang bahwa statistik itu ilmu ajaib, karena kita bisa melihat memprediksi hasil yang ini aja belum ketahuan, belum dibukain semuanya, kok bisa tahu hasilnya menang dia gitu kan? Bener nggak sih itu yang itu? Oke, kali ini ada yang mau tanya lagi? Yes. Baik mas. Ya, enggak, Pak, hubungannya wave tadi dengan area dislike dan like bagaimana Pak? Tadi udah bilang, nanti dijelasin di trade. Kita baru belajar cara nyusun dan membuat label, karena kalau saya ngomong ke like dislike, jelimet banget waktu kita kalau panjang mas. Kita belum membuat area dislike hanya murni dari wave. Tapi mau kesel teh. Terus nanti area like dislike dengan bantuan RDL, Posingnya dihadapi. ya. Masih seneng gua. Terus nanti like dislike dengan gabungan antara wave dan RDL. Nanti kita jalankan rinci di trade membaca arah berdasarkan kaki wave. Suhu sudah wangi-wangi bener, pasti nanti ada pertanyaan, makanya dibikin trade-nya dulu, terus itu kebaca kan? Ada yang nanya, makanya trade sudah dibuat dulu, tapi memang belum ada isinya. Nanti akan dijelaskan di situ semuanya. Gitu mas? Ada lagi? Masih 15 menit nih, Maya. Sampai jam 5 kan? Please, kalau masih ganjel, jangan pernah pulang dalam kondisi masih tersimpul masih jadi kayak simpul belum dibuka talinya. Tanyain kalau yang belum jelas. Pak, ada pertanyaan tadi tuh Pak, yang MA shift-nya berpotongan dengan MA itu berarti nggak action, dia naik turun. Bukan nggak action, Panjenengan bisa pakai golden rules. Oh baik. Oh iya kan? Karena Panjenengan yakin bahwa distribusi data terhadap MA shift benar-benar distribusi rata. Normal. Gitu, normal. Iya. Golden rule dipakai. Baik low Gitu? sell dan upper ya. Oh, keren kan yang punya? Mau trending kebaca, mau robot, mau sandwich juga terbaca. Bener nggak? Sulit. Cus, dominasi fire. Ini aku hanya minta ke teman alat seperti ini hanya kepengen karena apa? Biar aku paham bagaimana sih data sebenarnya. Cuma 48 kandung yang aku tunjukkan, luar biasa, 24 data ya. Itu acuan dari seperti itu tuh. BBM aja yang dilihat ya hanya ujung doang di sana tuh. Jangan lihat ke belakang sana. Belakang lu urusannya kita data yang belakang juga. Bahwa data sebelumnya seperti itu, sejarahnya seperti itu, jalan ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong 24 data ya hanya di ujung doang, ujung itu. Ini saya buang nih, wah. Sip. Memang ngumpet gitu ya. Ya.
No. Nah, ini lihat nih. Ini lihat ya, acuan dari ini. Ya lah, saya pasang BB-nya ya. True. Yes. Ini dotnya biar kabel kelihatan berbeda. Ini MA-nya di sini. Harganya. Dari 24 data ini atau acuan dari kita acuan dari kan membaca 24 data ke belakang tuh, itu MA apa rata-ratanya ada di sini nilainya nih. S1, S2, S3, data awalnya masih di sini. Tuh. Seperti ini kalau kita mau melihat data. Kadal ini selesai, kadal yang apa, yang ini nggak bakal dihitung, yang sebelumnya nggak hitung lagi kan, hitung baru lagi, data awalnya berubah lagi, kan gitu. Dengan adanya MA kita bisa melihat apa, sejak kapan harga bergerak di atas rata-ratanya. Oh, dominasi di atas rata-rata dia sejak ini. Ceritanya jalan cerita harganya. Ketika kita menyusun jalan cerita harga, trading kita akan mudah sekali. Kalau jenengan baca trend, menganalisa harga beragam di forex Indo itu, ada teman, ada senior kita yang banyak sudah meninggal orangnya, forex banker. Dia kalau menganalisa itu, kalau saya ngomong itu apa? Harga terlihat kayak makhluk hidup, dia ceritanya. Oh, dia segini. Cantik sekali. Sehingga dia sudah langsung apa? Ketika analisa dia sudah dapat kesimpulan. Oh, dia kalau mau main ini modal. Cantik sekali. Wah, udah dari dua tuh. Ini di atas. Itu bayar Pascal? Boleh, boleh sell. Yang penting kita tahu batas filenya. Itu punya. Oke, gitu. Jelang pukul 5. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Panjenengan. Saya beribu-ribu mohon maaf. Hanya satu harapan saya, Panjenengan bisa paham sebagaimana yang bisa saya pahami. Itu harapan saya, itu aja. Jadi kita akan sambung diskusi ini, saya sebut diskusi nanti di room chatting GG Harum, dan materi nanti akan ditulis atau disampaikan di thread membaca arah berdasarkan KGW di forum KG Forex Web. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir, karena waktu di gedung kita cuma sampai jam 5, dimohon untuk semua peserta kita foto bareng ya di depan. Silakan foto bareng. Mas, kita dinyalain lampunya. Mas Hindu foto ini Mas ya.
sini dari sebelah sini kayaknya. Jangan motonya. Karton. Udah. Lebih banyak nggak berjalan nih. Minggu. Oh banyak. Ya Pak, kalau kita import bisa masuk. Oh iya, oke, Mas Rian, masuk dulu foto sekali. Oh iya. Oke, sekali lagi. Oke, thank you semuanya. Take more money everyone.
Oh, kan naik malah ini. Masuk nih. Naik itu. Oh. Udah klik aja udah naik dulu ya. Tepat dulu pipanya. Stop loss. Ya, nggak perlu ya. Oke, tepat. Paling cut lossnya nanti kalau misalnya itu kita dari hijau lagi ya dapat Oh iya, langsung buka handphone gitu ya.